Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner. Saya Nina Amelia bersama Anda menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Kali ini kita menjawab pertanyaan dari Bapak Hardi di Jakarta Selatan. Pak Agus, di laporan kami, biaya jamuan makan di hotel dan restoran kepada customer dan supplier dicatat sebagai biaya jamuan. Yang mau saya tanyakan, apakah biaya jamuan ini bisa dibebankan menurut pajak? Bapak Hardi di Jakarta Selatan, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantulihin, tax partner dari ATS Consulting. Pada dasarnya, setiap perusahaan itu dia harus dapat memaksimalkan kegiatan usahanya ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tentunya mencapai keuntungan yang optimal. Untuk mencapai tujuan itu ya, keuntungan yang optimal itu salah satunya adalah biasanya perusahaan akan memberikan semacam entertainment ya, atau semacam hiburan kepada pelanggannya ya, kepada customer. Ya, tujuannya apa? Tujuannya tentunya si customer akan semakin loyal kepada perusahaan. Ya, dan juga sama ya kepada misalkan jamuan kepada supplier ya. Tentunya apa? Tentunya kan pastinya ya supplier dan customer itu harus di-maintain ya, karena untuk hubungan jangka panjang tentunya seperti itu. Nah, tapi juga kita perlu pahami bahwa untuk pembebanan biaya entertainment ya, kalau kita lihat aturan secara perpajakan itu diatur secara khusus ya Pak Hardi ya. Jadi untuk bisa membebankan sebagai biaya ya untuk biaya entertainment ini, kita lihat lagi nih di ketentuannya di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Di situ diatur mengenai bahwa untuk besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ya, termasuk biaya secara langsung atau tidak langsung yang mana berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, jadi pada prinsipnya ya biaya fiskal itu bisa dikurangkan dari penghasilan usaha ya. Ya intinya dia harus berhubungan dengan kegiatan perusahaan ya, berhubungan dengan kegiatan perusahaan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Nah, itu juga terkait atas biaya entertainment ya, itu ada penegasannya ya. Diatur di surat edaran Dirjen Pajak nomor 27 tahun 1986 ya. Memang sudah cukup lama ya di sini. Untuk biaya entertainment, untuk biaya representasi, untuk jamuan dan sejenisnya ya, untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ya, berdasarkan ketentuan sebagai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, tetapi ada syaratnya untuk pembebanan biaya entertainment ini ya. Nah, syaratnya apa ya? Kalau kita lihat di SE itu, di SE itu disebutkan bahwa wajib pajak itu harus memenuhi persyaratan material dan persyaratan formal. Nah, syarat materialnya apa? Nah, jadi syarat materialnya adalah wajib pajak itu harus dapat membuktikan bahwa untuk biaya entertainment itu berhubungan dengan kegiatan perusahaan ya, untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, sedangkan untuk mengenai terkait atas format yang harus dipenuhi adalah untuk biaya entertainment ini, itu harus dibuktikan dengan bahwa untuk biaya-biaya itu memang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan ya. Nah, dan yang terpenting ya, wajib pajak juga harus membuat bukti pengeluaran dalam bentuk daftar nominatif biaya entertainment. Nah, jadi pembuatan daftar nominatif ini ya, daftar nominatif biaya entertainment ini itu wajib dilampirkan pada saat pelaporan di SPT tahunan PPH. Nah, apabila misalkan tidak berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan serta tidak melampirkan daftar nominatif ya, maka biaya entertainment itu tidak dapat dibebankan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ya oleh perusahaan Pak Hardi ya di sini untuk daftar nominatif itu ya harus informasinya ya apa aja. Pertama harus ada tanggal entertainment ya,
apa yang bentuk entertainment seperti apa ya, dan nama tempat entertainmentnya yang diberikan ya, alamatnya dan seterusnya. Nah, ini mengenai template ini Bapak Hardi bisa lihat di SE 27 tahun 1986 ini ya. Di situ ada ya, dan juga yang harus dilampirkan pada saat pelaporan di SPT tahunan PPH di perusahaan Bapak. Oke, demikian. Saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Hardi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.